asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah pertemukan kembali ya, pada majelis alam gaib ini, tapi majelis baik insyaallah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus ya selalu teman-teman semua para ustadz berikan keistiqomahan ya dalam belajar kitab guru kita ini, Tajwidul Huruf. Mudah-mudahan diberikan kepemahaman dan mudah dalam segala urusan. Sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah SAW yang mudah-mudahan tercurahkan syafaat untuk kita semua. Yang pertama yang kami hormati, yang kita muliakan, guru kita Ustaz Zaki Mubarak, kemudian teman-teman semua, para ustadz, para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah pada malam ini kita sambung ya belajar kita lagi. Yang kemarin sudah sampai Naqsul Qur'ani ya, ini kita lanjut di Kaifiyatul Qira'atul Hurufil Hija, udah hijaiyah, kemudian anwa'u tartibul huruf inda ulama'il lughah ya, halaman 32 ya, insyaallah buka semua teman-teman pada halaman 32. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Zaki Mubarak. Fadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamana an nahmad wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jazakumullahu khairan kepada murid kita Ustaz Khaidil. Ahlan wa sahlan kepada teman-teman semuanya. Baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma ihfaz masyayikhana ya Rabb, khususan Syekh Abdul Qadir. Amin ya rabbal alamin. Baik. Masuk ke halaman 32. Anwa'u tartibil hurufi 'inda ulama'il lughah. Jadi macam-macam bentuk huruf ataupun tartib ataupun anwa' ya, bentuk-bentuk huruf bagi para pakar-pakar lughah, bagi ahli lughah. Ada 3. Hunaka thalathatu anwa'in li tartibil huruf fil lughatil arabiyyah. Ada 3 huruf susunannya. Nah, tiga-tiganya ini mu'tabar. Nah, tiga-tiga ini mu'tabar. Jadi macam-macam huruf itu kan tergantung manhajiyahnya. Nah, mau orang kadang nyusunnya dari ya dulu, nyusunnya dari a dulu, nyusunnya dari kha dulu, terserah. Nah, tapi yang masyhur itu ada 3. Nah. Na'ul awal tartibul alif ba'i. Kalau nanti kita sebut tartibul alif ba'i, berarti dia wa yakhussu tartibal hurufil hijaiyah. Tartib alif ba'i ini tartib yang khusus untuk huruf hijaiyah, huruf yang terlafazkan. A, ba, ta, sa. Makanya disebut tartib alif ba'i. Nah. Yang kedua, tartibul abjadi. Abjadi ini nanti dimulai dari kata abjad, abaja. Dimulai dari kata itu, maka disebut abjadi. Wa yakhussu tartibal hurufil abjadiyah. Tartib yang seperti ini nanti dipakai oleh tartib huruf maktubah, huruf yang tertuliskan. Wa nu'us tsalits tartibus sauti. Wa yakhussu tartibas al-hurufi ala asasi makharijiha. Ada juga tartibus sauti. Tartibus sauti ini penyusunannya sesuai dengan makharijul huruf. Maka disebut tartibus sauti.
Nah, baik, kita tengok sekarang. Apa fungsi kita mengetahui ini? An-naw'ul awal, bahasan yang pertama, ya, tartibul alif ba'i ini min anwa'i tartibil huruf, tartibul alif ba'i wa yaqussu tartibal hurufil hija'i 29 awwaluha al-hamzatu wa akhiruha al-ya'. Jadi tertib huruf yang seperti ini yang 29 yaitu huruf khusus kepada huruf hijai saja. Kalau sudah dibilang a, ba, ta, ta, nah itu berarti huruf yang terucap. Nah, nanti ada imam-imam membuat rumus daripada matan-matan beliau itu dari tertib abjadi. Nanti kita tengok. Ya. Wa kulluha fasihatun mawquqah. Ya. Wal hija'u fil lughah huwa ditanya hija' itu apa secara bahasa? Huwa taqti'ul kalimati li bayanil huruf allati rukibat minha. Wa summiyat hurufan hijaiyatan li'annahu la yutawassalu li ma'rifatiha 'adatan illa biha. Jadi kenapa, apa makna hija' itu? Hija' itu melepaskan huruf dari kalimatnya menjadi berdiri sendiri. Kita ucapkan. Ja'ala. Kita lepaskan. Ja'ala. Itulah disebut hija'. Makanya disebut huruf hijaiyah. Kenapa? Karena kita memisahkan setiap huruf. Kita ucapkan satu-satu. Kita ucapkan. Proses kita ucapkan itu disebut hijaiyah. Nah, nanti Syekh Abdul Qadir di dalam menyusun makharijul huruf, makanya mengambil dari tertib hijai. Tidak dari tertib abjadi. Kenapa? Tertib hijai ini tertib yang mantuqah, yang terucap. Nah, nanti makanya a, ba, ta. Nanti ketika makharijul huruf kita bahas itu. A, pertama kita bahas hamzah. Apa makhrajnya? Apa kesalahannya? Dan kita tes satu-satu rincinya. Nah, di sini juga perlunya kita praktek, tidak hanya teori saja. Di dalam belajar ilmu tajwid ini perlu dua hal seperti dua sayap itu. Praktek dan teori. Bahkan praktek didahulukan daripada teori. Ya. Oke. Yahtamu ilmu tajwidi bidirasatil hurufil mantuqah ay huruful hijaiyah. Jadi ilmu tajwid ini di mana posisinya? Di huruf hijaiyah, di huruf yang mantuqah, di huruf yang terlafazkan itu. Nah, di ilmu tajwid di situ dia tidak membahas tentang tertib abjadi, tapi yang dibahas tertib hijai. A, ba, ta sampai ya. Oke? Wa tanqasimu hadhihi al-huruf ila qismain. Jadi huruf hijaiyah ini terbagi menjadi dua. Bagi menjadi dua. Hurufun hijaiyatun asliyah wa hurufun hijaiyatun far'iyah. Ada huruf hijaiyah yang asli, ada huruf hijaiyah yang furu'. Yang mana yang asli itu? Kita tengok ta'rifnya. Hurufun hijaiyatul asliyah, huruf hijaiyah yang asli, ta'rifuha, pengertiannya adalah hiyal huruful lati ya'tamidu kullun minha ala makhrajin yakhussuhu wa la tataraddadu baina harfain. Aku juga baru buka. Dia adalah huruf yang mana dia adalah huruf yang mana huruf itu keluar daripada makhraj muayyan, makhraj tertentu jelas. Misalkan aqsal lisan seperti hamzah dengan ha. Jelas makhrajnya. Aqsal lisan. Misalkan aqsal halq. Misalkan wasatul halq,
ainun, ha'u. Jelas tempatnya di tengah tenggorokan. Itu disebut huruf hijaiyah asliyah. Makanya dibilang kullun minha ala makhrajin. Setiap huruf itu di makhrajnya masing-masing. Ya? Wala tataraddadu baina harfain. Tidak dia huruf itu makhrajnya tidak antara dua tempat. Tidak, dia jelas tempatnya satu. Itu disebut huruf hijaiyah asliyah. Wa 'ala al-huruf fil asliyati taduru dirasatu 'ilmi at-tajwid bi abwabihi al-mukhtalifah. Daripada huruf hijaiyah asliyah ini, di sinilah pembahasan ilmu tajwid dari berbagai macam bab-bab di dalam ilmu tajwid. Wahia huruful hijail ma'rufati allati awwaluha al-hamzah wa akhiruha al-ya. Dan dia huruf asliyah ini ma'ruf dari hamzah sampai ya. Semua itu huruf hijaiyah asliyah. A, ba, ta, ra, ja, ha, tuma sampai ya. Itu disebut huruf hijaiyah asliyah. Kenapa kalau ditanya asliyah? Karena huruf-huruf ini jelas makhrajnya posisinya satu. Tidak antara dua makhraj. Nah, kita membaca hafaz di qiraat Imam Asim. Hafaz itu rata-rata kita baca huruf ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah, semuanya huruf hijaiyah asliyah. Nah, kecuali ada satu kalimat misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Re di sini bukan ro. Re. Nah, re di sini nanti huruf hijaiyah far'iyah. Termasuk huruf hijaiyah far'iyah. Al-huruful hijaiyatul far'iyah. Huruf hijaiyah far'iyah, bukan asliyah. Far'iyah itu furu'. Ya. Ta'rifuha, apa ta'rifnya? Apa definisinya? Hiyal huruful lati takhruju bimtizazil makhrajain kullun minhuma khalisun fi mawdu'ihi yakhruju sawtuha mutaraddidan baina as-sawtayn wa hadhihi al-huruf hiya huruf hijaiyah far'iyah. Ini huruf yang keluar daripada antara dua makhraj. Antara dua makhraj ataupun dia tidak berpegang kepada makhraj yang jelas. Di mana? Antara dua. Antara ha dengan a. Nanti lahir hamzah musahalah. Antara nanti kita tengok ya. Antara dua makhraj. Contohnya, kita tengok sekarang siap apa-apa saja dia. Al-aliful mumalah. Alif imalah. Kalau taklil. Condong kepada kasrah. Imalah kubra. Mana dia? Wahiyallati tataraddadu bainal alifil khalisati wal ya'il khalisah. Huruf alif mumalah ini keluarnya antara alif khalisah. Alif khalisah itu alif yang asli. A. Dan antara ya yang khalisah. Ya. Bercampur dia menjadi E. Sering kan kita dengar. Wadduhi. Hai di sini, ini huruf hijaiyah far'iyah namanya. Huruf hijaiyah far'iyah. Fasautuha khalitun minal harfain. Jadi hurufnya itu bercampur dari dua huruf. Antara alif dengan ya. Lahirlah huruf alif mumalah namanya. Wa fi riwayati Hafsin lam yumal illa alifin majriha. Namun kalau di dalam riwayat Hafs tidak seperti itu kecuali satu kalimat bismillahi majriha. Re di sini bukan ro. Ro
dia punya huruf hijaiyah asliyah. Tapi kalau re, huruf hijaiyah far'iyah. Kenapa? Karena dia bercampur antara alif dengan dengan ya, diharokkan. Oke. Roya, rina, alifnya itu. Oke. Yang kedua, hamzatul musahhalah. Ada hamzah. Makanya sering guru kalau menyimak itu dibilang tahqiqul hamzah. Enggak boleh kita bilang itu hamzah musahhalah jadinya. Dari huruf hamzah asliyah berpindah menjadi hamzah musahhalah. Kalau kita tidak tekan ke bawah. Dan mendatangkan syiddah, sifat syiddah daripada hamzah itu. Tidak juga kita bilang a'udzu billah. Itu sering tuh. Banyak terjadi. Bahkan di Mesir sering kalau awamnya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir. Sering tuh terjadi. Tahqiqul hamzah menjadi hamzah asliyah. Tapi kalau kita bilang hamzah musahhalah ini bagaimana? Wa hiya allati tataraddadu bainal hamzati wal alif. Dia hamzah antara hamzah asli wal alif in kanat maftuhatan. Wa bainal hamzati wal waw in kanat madmumatan. Ya. Wa bainal hamzati wal ya in kanat maksuratan. Ini hamzah yang seperti ini, hamzah musahhalah ini, kalau dia berbaris fathah, seolah-olah dia antara hamzah dengan alif. Alif. Anzartahum. Tidak ada di qiraat kita. Ini kasih ada. Anzartahum. Kalau dia dengan dhammah, seolah-olah dia bercampur antara hamzah dengan waw. Aunzila. Kalau kita bilang unzila, jelas terus waw. Tapi ini ada kadar hamzahnya, ada kadar waw. Disinilah disebut hijaiyah far'iyah itu. Nah, wa bainal hamzati. Kalau dia dengan ya berbaris kasrah bercampur dengan ya. Nah, ainnaka. Tidak ainnaka. Bercampur dengan ya kasrahnya itu. Nah, ini semua disebut hijaiyah far'iyah. Hijaiyah far'iyah yaitu hamzah musahhalah. Setelah itu ya musyamma, musammah bil waw. Ya yang bercampur dengan waw. Wa hiya harfu yataraddadu bainal ya'i wal waw. Ini adalah huruf yang bercampur antara ya dan waw. Fala huwa ya'un khalisatun wa la huwa wawun khalisah. Tidak dia itu ya yang total, ya tidak dia wa yang total juga. Sifatan wa makhrajan. Wa innama huwa khalitun bainal harfain. Akan tetapi dia bercampur antara dua ini. Contoh. Wila. Nah, seperti kira Imam Yaqub membaca atau Imam Juli Kisai. Wila. Begitu juga tidak kita bilang wu, tidak kita bilang ri. Jadi ketika kita pelajari seperti ini, kawan-kawan semuanya, ilmu tajwid ini mencakupi seluruh qiraat. Makanya kita kok apa yang berputar-putar di sini dulu? Nah, kita masuk ke dalam ilmu tajwid yang pembahasannya utuh.
Kita kenal dulu hijaiyah far'iyah, kita kenal dulu hijaiyah asliyah, baru masuk kepada makharij asliyah itu. Begitulah proses jenjang, salah satu proses jenjang ilmu tajwid. Nah, wafadul musyammas bizai, ada sad dengan bercampur dengan zai. Ihdinaz-zi. Ada kiraan baca ihdinaz-zi, zi. Ihdinaz-zira. Boleh kita baca seperti itu dengan bersandarkan kepada riwayat yang membaca seperti itu. Imam Hamzah misalkan. Ihdinaz-zira. Boleh. Bercampur antara sad dengan zai. Sad dengan za. Wahadzani inda ghairi hafsin. Dan kita baca ini qila ghidha ihdinaz-zira, itu bukan di dalam riwayat Imam Hafs. Kali wahadzani inda ghairi hafsin. Bukan di riwayat Imam Hafs. Baik. Yang keempat, aliful mufakhamah. Huruf alif ini dia tergantung kepada apa di depannya. Makanya dibilang ini. Ada kaidah mengatakan ini. Kullu musta'lin. Nah, kullu harfin musta'lin mufakhaman. Setiap huruf yang tebal mufakhaman. Hasilnya akan, setiap huruf isti'la hasilnya akan tebal. Walaysa aksin. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Maknanya apa tidak sebaliknya? Walaysa kullu harfin mustafilin muraqqaqan. Tidak seluruh huruf yang mustafil itu tipis. Mana contohnya? Alif. Dia aslinya muraqqaq, aslinya tipis, huruf tipis itu. Misalnya yang panjang itu aslinya huruf tipis ya. Tapi terkadang dia bisa menjadi tebal apabila yang di belakangnya itu tebal. Oh, kan nggak mungkin kita bilang ko, nggak ada. Ko tebal. Ko yang pertama tebal, alif ini terpengaruh oleh ko itu. Ro, aslinya tipis di. Tapi ketika dia berbaris fathah dia tebal, tabiatnya seperti itu. Tapi aslinya dia mustafil. Maka dibilang bukan setiap huruf yang mustafil menghasilkan tipis. Tapi setiap huruf yang musta'lin, huruf isti'la menghasilkan tebal. Tidak ada tipis. Makanya adalah qaf berbaris kasrah tidak bisa kita bilang dia muraqqaq, dia tipis. Enggak. Dia tetap akan tebal mufakham tapi derajat ketebalannya yang kurang. Itu dia. Itu kaidah. Baik, balik. Alifu al-mufakhamah. Contoh, ifil. Kan kita tidak bilang tidak. Dan ingat, huruf mufakham, alif mufakham itu sampai akhirnya itu semakin tinggi tafkhimnya. Jadi jangan kita turunkan di akhir. Contoh, qala alladhi jangan qala jadi sampai akhir itu harus istiqamah. Qala alladhi turun tuh akhirnya karena ada la di depannya. Jangan seperti itu. Ya, itu di alif mufakham. Oke. Lam mughalladhah. Lam mughalladhah ini fahiya tu'rafu bil lamil warash. Imam Warash baca lam taghlidh. Wa aqimus shalah. Alladzina yuqimuna as-salata. Gitu dibaca. Sama. Shalah itu lam apa namanya? Lam taghlidh. Lam mughalladhah namanya. Ada juga nun mukhfah. Nun yang ikhfa. Nun yang ikhfa ini kan bercampur antara nun
dengan huruf setelahnya. Yang itu makhraj itu yang bercampur itu suara itu di mana makhrajnya? Kan tidak jelas makhrajnya antara nun dengan shad. Di sini disebut apa? Hijaiyah far'iyah. Al-mim mukhfa begitu juga. Tarmihim bi. Dan ingat, kita mengambil riwayat dari Syekh Abdul Qadir ketika dapat seperti ini, tarmihim ditutup dengan itbaq. Tutup dengan itbaq. Oke. Qala al-Imam At-Tibi 'an al-huruf al-far'iyyah. Nah, jadi dalil. Setelah kita syarah ini kita baca aja sedikit dalilnya apa. Nah, jadi manhajiyah dalam kitab guru itu mensyarah dulu baru terakhir meletakkan dalil. Mensyarah dulu terakhir meletakkan dalil. Jadi mudah. Dan gitu juga nanti pas kita baca matan Jazari misalkan kita dah ngerti. Baca matan Tibi kita dah ngerti. Kenapa? Karena guru menjelaskan. Lalu meletakkan dalil. Oke. Qala Imam At-Tibi 'anil huruf al-far'iyyah. Imam Tibi mengatakan tentang huruf far'iyah ini, wasta'malu aidan hurufan zaidah 'ala allati taqaddamat li fa'idah. Kaqasdi takhfif wa qad tafarra'at min tilkal hamzati hina suhilat. Nah, jadi beliau mengatakan huruf itu huruf far'iyah ini contohnya seperti hamzah yang tashil, makanya hina suhilat disebut. Wal alifu kal ya'i intumal, seperti alif yang bercampur dengan ya yang disebut huruf imalah. Wasadu kazzai kama qad qalu, seperti sad yang bercampur dengan zai yang diriwayatkan. Ada riwayatnya ihdinaz-zi. Ihdinaz-zi itu ada riwayatnya ihdinas si pakai sin. Ada riwayatnya ihdinas-zi pakai sad. Ada yang bercampur ihdinas-zi. 3 riwayatnya. Nanti tinggal kita cocokkan imam yang baca yang mana. Ini riwayatnya 3 bentuk. Oke. Qad qalu wal ya'i kal wawi ka qila. Seperti kita bilang tadi, ya syammas bercampur antara ya dengan waw. Kenapa kita baca qila? Aslinya ko wa la. Nah, dalam bahasa Arab itu ko wa la. Ada yang membaca qila. Wa mimma kasra ibtidaihi asyammu dhamma, apa musyam ismam daripada qila. Wal alif allati taraha fukhimat, al alif mufakham, ya, wa hadha al-lam idza ma ghulidat, lam taghlib. Lam taghlib ditaghlibkan. Qimus shalah kayak kita bilang. Wan nunu adduha idza lam yuzhiru qultu kadzaka mimun fima yadhharu. Seperti mim juga begitu, nun juga begitu ketika dalam ikhfa. Oke. Kita masuk di sini, nanti kalau ada pertanyaan ditulis saja dulu atau nanti di akhir kita bahas ya. Oke. Masuk sekarang nau'utsan. Yang kedua. Apa itu dia? Min anwa'i tartibil huruf tartibul abjadi. Tartibul sauti tadi pembahasannya ilmu tajwid. Tartibul abjadi ini bagaimana? Ya khusus tartibul huruf al-abjadiyah wa adaduha 28 harfan. Awwalu hamzatu wa laysa fiha al-alif. Jama'aha ulama'ul lughati fi 8 kalimatin. Tabda'u bi kalimati abjad. Jadi tertib huruf abjadi ini 28 saja. Karena hamzah tidak ada bentuk. Hamzah tidak ada bentuk. Maka disebut tertib abjadi. Nanti kalau dibilang apa beda tertib abjadi dengan tertib alif ba'i. Tertib alif ba'i huruf hijaiyah 29, tertib abjadi 28. Nah,
Ulama lughah mengawalkannya dari kata abjad. Makanya disebut tertib abjadi. Walidzalika sumiyat bil hurufil abjadiyah. Makanya disebut dengan huruf abjadiyah. Walaha tertibun yakhtalifu an tertibul hurufil hijai. Wa yakhtalifu tertibuha 'inda ulama'il lughati masyariqati an ulama'il magharibah. Jadi ada perbedaan ulama masyriq dengan maghrib juga berbeda dalam penyusunannya. Dan ini berbeda lafaz saja ini. Tidak berbeda secara hakikat. Tidak berbeda secara hakikat. Nah, contoh apa beda misalnya ikhtilaful lafzi dengan ikhtilaf al-hakiki itu. Kalau ikhtilaful lafzi, contohnya begini. Ini hakikatnya sama kan? Segini kan? Ada yang membaginya 4. Ada yang membaginya 3. Hakikatnya kan ini juga dia. Nah, itu ikhtilaful lafzi namanya. Misalnya Pulau Sumatera dibagi menjadi satu provinsi saja Sumatera. Hakikat pulaunya segitu. Dibagi menjadi 8 provinsi, hakikatnya segitu juga. Dibagi 10 provinsi sama saja. Hakikatnya. Itu namanya ikhtilaful lafzi. Tapi kalau ikhtilaful hakikinya berbeda memang nau'. Oke. فعند المشارقة يكون ترتيب الحروف الأبجدية على النحو التالي. Jadi dari imam dari masyrik huruf abjadiyahnya seperti ini. Abjad, hawaz, hutti, ya, kaluman. Nah, itu model begitu tertibnya. Amma 'inda al-magharibah abjad, hawaz, hutti, kaluman, qarasat. Kalau di sini tadi qarasat. Nah, ujungnya dha'un. Kalau di sini dha'ashu. Apa itu? Itu hanya tertib. Nah, tertib di ujung-ujungnya saja. Oke ya? Wa qad ittaba'a al-Imam Asy-Syatibi. Namun di sini di dalam matan Syatibiyah, di sini penting kita mengetahui. Di dalam matan Syatibiyah, dalam matan Syatibi itu Imam Syatibi itu buat rumus-rumus nanti. Buat rumus-rumus untuk memberikan alamat-alamat isyarah kalau yang begini bacanya Imam fulan. Nah, itu dalam tertib matan Syatibi. وقد اتبع الإمام الشاطبي ترتيب الأبجدية على طريقة المغاربة. Nah, dari tertib magharibah. Makanya mesti dijelaskan oleh Syekh. Ini tertib magharibah, ini tertib masyariqah. Karena nanti ujung beda. Jangan salah imam. Nah, itu maksudnya. Nanti ada di mana? في رموز التي استعملها في منظومة المسمى حفظ الأماني ووجه التهاني. Jadi itu matan Syatibiyah itu mana? Itu namanya matan Syatibiyah itu. Jadi disusunnya matan itu dengan tertib abjadi, tidak dengan tertib hijai. Nah, itulah natijah hasil daripada kita belajar tadi apa fungsi tahu tertib hijai, tertib abjadi. Kita buka matan Syatibi belajar ilmu qiraat, enggak pening lagi nanti. Walaupun pertama kita dengarnya apa nih, kemana arahnya, enggak apa-apa. Nah, kalau mau berkembang bagus. Syatibiyah wal ma'ruf bi Syatibiyah. Ma'ruf dengan matan Syatibi. Likaunihi min Qurtubah bil Andalus. Nah, karena beliau dari Andalus. Faqala ja'altu Aba Jadin ala kullil qari'i dalila. Jadi beliau mengatakan beliau mengambil huruf abjadiyah menjadikannya dalil isyarah untuk imam-imam. Wa wafaqahu al-Imam al-Jazari wa sara ala nahjihi fi rumuz manzumatil thayyibah. Dan begitu juga Imam Jazari di dalam manzumah thayyibah itu memakai tertib abjadi, tidak memakai tertib alif ba'i. Seperti ada dalam matan beliau. Langsung. Thumma bayyana sababa fi ittiba'ihi rumuzal
magharibati ma'a kaunihi minal masyariqah. Dan beliau juga mengikuti cara Imam Syafi'i walaupun beliau dari masyariqah. Maka dibilang wa kullu dzat taba'tu fihi Syafi'i liyas'alu baru kulli talibi. Maka aku ikut dalam Imam mengatakan dalam Thaibatun Nasyr, Imam Jazari mengatakan saya mengikut jejak Imam Syatibi supaya memudahkan talib dalam belajar. Nah, wa yusta'malu tartibul abjadi fi rumuzi wa tartib wa ma yu'rafu bi hisabil jumal dilalatu ala arqamil hisabiyah. Jadi dipakai juga di di rumus-rumus dalam penghitungan tertib abjadi ini. Nah, ini telah kita baca seikhlas saja ya. Karena ini tidak banyak bergantung kepada kita di ilmu tajwid. Walaupun dipakai oleh Imam Syafi'i ataupun Imam Jazari. Sekedar kita tahu bahwasanya yang dipakai di matan Syafi'i itu namanya adalah tertib abjadi yang dimulai dari abad. Oke ya. Nah. Yang langsung ketiga. Nau'us salif. Nah, halaman 36. Nau'u as-salif. Oke. Min anwa'i tartibil huruf. Tartibus sauti. Jadi yang ketiga tartibul huruf ini ada tertib saut. Penyusunan dari suara. Ada dari tulisan, ada dari pengucapan, ada dari suara. Wa yabda'u bil hurufil halqiyah. Dimulai dari huruf halqi. A, ha, kan? Ha, ro, misalnya, kan? Wa yantahi bil hurufil jawfiyah. Jadi diakhiri dengan huruf jauf. Mana huruf jauf? Huruf maddiyah itu huruf jauf semua. Ya, wa, alif. Ya maddiyah. Bukan ya yang bukan ya yang mutaharrik. Ya maddiyah. Ya yang sukun. Yang panjang tuh. Di situ akhir daripada tertib huruf tertib huruf as-sauti. Ya. Wa kana hadha at-tartibu asasan ma'ajim al-lughah al-arabiyyah allati ta'tamidu fi tartibiha ala makharij al-huruf. Yang tertib seperti ini nanti diikuti oleh kamus-kamus Arab. Kamus-kamus Arab. Berarti kesimpulannya apa? Huruf hijaiyah nanti ilmu tajwid yang memakai tertibnya itu. Ilmu tajwid khasah memakai tertib. Masuk ke dalam ilmu qiraat, dalam aujuh qiraat dipakai oleh Imam Syatibi itu tertib hijai namanya. Masuk dalam pembahasan ma'ajim, lughah, kamus itu biasanya memakai tertib sauti. Nah, itulah natijah ataupun hasil pembahasan kita hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan lagi ke depannya. Kita lanjutkan lagi ke depan dengan azminatul huruf. Atau bagaimana? Kita lanjut nih sedikit nih. Sebagai kesepakatan bagaimana? Ya, boleh. Dikit lagi boleh, Ustaz. Dikit lagi boleh. Walaupun lumayan berat malam ini ya. Masya Allah. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Kalau sanggup tahan tu terbuka semua nanti tu. Dapat qiraat semua. Ya. Okey. Azminatul huruf. Azminatul huruf. Jadi ketika kita bilang tadi, sebenarnya yang kelima itu adalah azminatul huruf. Kan huruf itu berputar antara makhraj, sifat ini dia. Tahqiqus sukun wal harakah. Siap itu al-ahkam. Yang kelimanya azminatul huruf. Ini kita masuk yang kelimanya. Jadi tadi pembahasan tertib hijaiyah itu tersinggung sedikit. Setelah itu kita masuk yang kelima tentang huruf ini adalah zaman. Setiap huruf itu punya zaman, Ustaz. Punya zaman. Dan ingat, durasi huruf ketika dia berharakat, dia sama durasinya. Satu harakat. Apa makna satu harakat? Satu kali huruf itu keluar dari makhrajnya. Itu yang disebut satu harakat.
Kalau kencang keluarnya disebut nanti kalau bacaan jadi hadr. Kalau cepat, kalau setengah, kalau pertengahan kita keluarkan, itu nanti bacaannya di natijah hasil bacaannya jadi tawassut ataupun tadwid. Kalau lambat kita keluarkan jadi tahqiq. Dan semuanya ini digabung dari menjadi tartil. Jadi 3 itu sebenarnya tartil. Walaupun ada sebagian ulama membagi lagi tartil. Enggak, kalau kami mengambil tartil itu ketiga-tiganya di dalam tartil. Ketiga-tiganya. Kenapa? Karena makna tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Baca baik dan benar dan tahu waqaf ibtidaan. Oke. Azminatul huruf. Durasi huruf. Kullu harfin min hurufil arabiyyati mantuqah illa al-alif lahu arba'atu ahwal. Setiap huruf alif, setiap huruf hijaiyah itu yang diucapkan ada 4 ahwalnya. 4 keadaannya. Kecuali alif. Kenapa kecuali alif? Alif ini dia tidak berdiri, dia tidak ada kecuali sukun saja. Dan mesti ada fathah di belakangnya. Tapi dia huruf hijaiyah. Nah, itu kerennya dia sama Hamzah. Ada muskilah dia sama Hamzah. Hamzah dia ada, bentuknya ada. Alif dia ada bentuknya. Diucapkan tidak ada, mesti ada orang belakang dia. Dan mesti fathah. Tapi kalau yang lain normal. Semuanya ada 4 hal. Fathah, dhammah, kasrah. Dan sukun. Ketika fathah, dhammah, kasrah. Semuanya satu harakat sama. Kalau tidak, Ustaz, terjadi ikhtilas. 2/3 harakat itu sudah kita ambil. Contoh. Ja'ala. Kita baca. Ja'ala. Ja'ala. Tidak adil ini dengan ja'a. Juga mesti sama dengan ja. Satu harakat. La juga mesti sama. Ja'ala. Ja'ala lakum. Kita bilang. Ja'ala lakum. Ja'ala lakum. Itu ikhtilas. Ikhtilas bukan pada maudhu'nya, bukan pada tempat riwayatnya, enggak boleh. Boleh di tempat lain misalkan riwayat Syu'bah, ni'mahi, ni'mahi, ni'mahi. Boleh, ada ikhtilas di situ. Dikata ni'mahi, boleh. Tapi kalau di riwayat Hafaz enggak ada. Harus adil semua. Ni'i, ni'i, ni'i. Ja'ala. Ja'ala. Itu ketika huruf itu berharakat 3. Tidak ada beda dhammah, fathah, kasrah. Ini penting guru. Ditengok sama guru nanti sudah rata enggak fathah, dhammah, kasrahnya itu ketika berharakat sama enggak dia pengucapannya. Di sinilah proses kita berlatih itu. Apa dibilang kullu harfin min hurufil arabiyyatin mantuqati illa al-alif lahu 4 ahwal. Ada 4 ahwal. Wa hiya imma sakinun wa imma mutaharrikun bil fathi aw dhammati aw al kasr. Jelas ya? Qala al-Imam At-Tibi, Imam At-Tibi mengatakan lagi, wa kullu harfin wahidin illa al-alif ahwaluhu 4 biha wusf. Setiap huruf itu ada 4 ahwalnya kecuali alif. Ya. Sakinun aw muharrikun bi fathin aw bi kasratin aw takunu aw bi dhammati mithluhu babibu libba wa qis ala za sairal hija, seperti babibu dan id. Itu 4 ahwalnya, kata beliau. Wal huruful mutaharrikatu mutasawiyatun fi zamani nutfiha. Huruf hijaiyah yang berharakat zamannya sama. Apapun bentuknya. Dhammah, kasrah, fathah. Ini bukan teori saja, praktekkan. Itu masa ini, praktekkan. Mesti sama. Saya ini. Ya bani I tadi kan? Jangan I enggak. Ila zkuru ni'matiyah. Enggak boleh kita bilang ni'matiyah. Itu enggak adil. Harus adil huruf satu demi satu.
ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Bagaimana dhammah kita, bagaimana fathah kita, bagaimana kita rasakan huruf itu harakatnya mesti sama satu-satu. Dan itu perlu perlahan. Nah, di sinilah talaqi. Di sinilah baik kita pakai talaqi, kita dengarkan guru kita baca dulu. Setelah itu kita pakai arbun, kita bacakan di depan guru kita supaya dirasakan rasanya mesti sama rasa. Ya. Nah. Oke. Al-qaidah, nah, kaidahnya mengatakan apa? Al-harakatu tusawi baina azminatil huruf. Jadi harakat baik apapun dia, fathah, dhammah, kasrah, setiap huruf itu sama. Wal ma'na anna zaman al-harf al-maftuh yusawi zaman al-harf al-madmum wa yusawi zaman al-harf al-maksur. Jadi harakat fathah, dhammah, kasrah itu ya sama saja. Ya. Harakat fathah sama dengan harakat dhammah sama dengan harakat kasrah. Wa amal hurufus sakinatu fahiya tatafawatu fi zamani nutqiha bihasabi syiddati wal rakhawati wal bayyinah. Apabila huruf itu sudah sukun, di sini pembahasan baru. Berbeda ala hasab. Ya, tergantung bagaimana huruf itu. Bagaimana sifatnya. Kalau sifatnya syiddah berarti pendek. Kalau sifatnya rakhawah berarti panjang huruf itu ketika dia sukun. Kalau dia bainiyah berarti pertengahan. Nah, huruf syadid, huruf yang bersifat syiddah, hakkuha, maka hak huruf itu apa? Inhibasus sauti 'inda nutqiha inhibasan tamman. Jadi terkuncinya, tertahannya suara, tertahan secara tam sempurna. Sempurna tertahannya kan? Kan enggak kita bilang enggak kan? Jadi setiap nanti ambil lagi kaidah. Setiap huruf qalqalah huruf syiddah. Tidak setiap huruf syiddah huruf qalqalah. Mana dia huruf qalqalah huruf syiddah? Aslinya huruf qalqalah itu begini. Misalkan huruf o. Aslinya huruf ko itu L. Setelah itu kita datangkan qalqalah karena berat. L, O. Itu aslinya. Kan tertahan suara nih. L. Apa hasil tertahan suara itu? Pendek zamannya, pendek durasinya. L. Ba. Ab. Nggak boleh kita bilang ab. Pendek zamannya. Tapi karena susah itu lepas pentalkan. Nah, tapi aslinya dia syiddah. Apa hakkuha? Apa haknya? Apa hasilnya? Apa mustahakuha? Apa hasilnya? Qasru zamannya. Pendek zamannya setiap huruf yang ada sifat syiddah di dalam. Itu yang kita jaga sekali. Ketika huruf itu sukun-sukun. Huruful mutawassithah. Dan huruf yang pertengahan. Ada sifat namanya sifat bainiyah di dalam huruf itu. Hakkuha apa? Apa haknya? Jariyanu sauti 'inda nutqiha jariyanan naqisan. Mengalir suara tapi singkat. Contoh. Ya. Ada suara tapi kan enggak kita bilang ya. Singkat ya. Ada juga apa namanya? Nun. An. Mengalir suara apa enggak? Mengalir. Tapi kan enggak kita bilang an. Enggak. Tergantung nanti apa hukum di depan. Tapi hakikat nun sukun mengalir suara. Tapi suaranya sedikit. Mengalir. Lin Umar itu ya. Mustahaquha apa natijahnya hasilnya ayyakuna zamanuha aksar min zaman harfil rakhwah. Jadi zaman huruf bainiyah itu lebih singkat daripada zaman huruf rakhwah. Wa atwal min zaman huruf syadid dan lebih panjang daripada huruf yang ada sifat syiddahnya. Nah,
Dan yang terakhir, jenjang huruf ini, nah, dia ada 3 jenjangnya ya. Pendek sekali zamannya, pertengahan, panjang sekali. Apa dia? Huruf rokhawah. Huruf riqwah. Nah, huruf riqwah ini, apa makna huruf riqwah ini? Huruf yang mengalir suara secara sempurna ketika sukun. Itu huruf riqwah namanya. Hakuha fajarianu sauti'in dan nuktijiha jariyanan taman. Mengalir suara secara sempurna ketika mengucapkan huruf itu. Contoh. Itu mesti sama tuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mesti sama, enggak boleh kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Mana lagi huruf rokhawah misalkan sya, itu huruf rokhawah. Syahnya misalnya apa kita belumnya? Bukan. Misalnya kalau sukun dia. Bushro. Sama dengan bismillah. Bushro. Itu mesti kita rasakan sama mengalir. Setiap huruf rokhawah. Nah, maka haknya apa? Apa namanya? Tulu zamanuha. Mustahaknya apa? Tulu zamanuha. Panjang zaman hurufnya. Dan itu penting sekali dijaga. Supaya rapi bacaan kita. Nah, kita bilang Zalikal kitabu la mesti sama tuh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil hudan. Kan? Baik ini ada nih. Hudan lil. Enggak boleh hudan lil muttaqin. Nah, pas kita latih itu pakai latih tahqiq dulu supaya terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa spontan ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terbiasa dia, terbiasa. Menjadi disebut nanti malakah atau kemampuan spontanitas. Itu yang kita apakan dari praktek ilmu tajwid. Nah, oke. Masuk sekarang hakul huruf secara umum. Haknya huruf apa? Ketika ada sifat zatiyah, as-sifatuz zatiyah allati la taqumu zatul harfi bidunha. Mustahaqul huruf ma yansha'u 'an tilka sifatuz zatiyah. Jadi sifat zatiyah di dalam huruf itu, mana sifat zatiyah? Sifat yang tidak bisa terlepas dari huruf. Contoh, shad, apa sifat zatiyahnya? Sifat zatiyah shad itu isti'la. Tidak mungkin shad itu enggak tebal. Tidak mungkin shad itu enggak kita arahkan suara ke atas. Mesti tebal dia. Mesti begitu. Maka kita datangkan itu. Nah, itulah hak daripada sifat zatiyah. Kemana saja huruf itu, bagaimana saja posisinya tetap ada sifat itu. Sifat isti'la di dalam shad misalkan. Nanti ada sifat aradhiyah. Sifat yang tidak ada pada asli huruf. Tapi datangnya karena sebab. Contoh qalqalah. Qalqalah karena sebab datangnya. Sebabnya takhallus min syiddah. Karena syiddah ini berat, datanglah qalqalah untuk meringankan. Nah, kan berat ya? Datang qalqalah. Apa bedanya lagi nanti? Sifat aradhiyah ini kadang-kadang bisa hilang. Contoh sifat aradhiyah ini kalau disifatkan Zaki ini pakai kacamata. Ini sifat aradhiyah lagi bagi Zaki. Tapi kalau Zaki tahu matang misalkan. Itu sifat zatiyah kemanapun pergi saya, warna saya tetap gitu. Gitu. Nah, itulah beda antara sifat aradhiyah dengan sifat zatiyah. Paham ya? Nah, InsyaAllah cukup ya. Cukup. Nanti berapi kita semua. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Baik. Ada pertanyaan, ada masalah. هل في سؤال؟ تفضل يا أستاذ دكي. أستاذ يانيس تفضل.
إذا عندكم سؤال تفضل مشكورا. ما في سؤال يا أستاذ. ما في سؤال؟ ما في سؤال. يعني ما في لا معنوي سؤال. لا معنوي يعني بالشرح أو كيف يا؟ تفهم جيدا تماما أو لا تفهم شيئا، هذا هو السؤال هذا. طيب يعني تفضل Ustaz. إذا عندكم سؤال. Alhamdulillah Ustaz, ada sedikit Ustaz. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Zaki atas penjelasannya yang alhamdulillah yang membuat saya lebih memahami dari sifat-sifat huruf dan tertib huruf. Yang mau Ana tanyakan ini Ustadz, jadi yang tentang huruf tebal, ya tebal karena taruh huruf tebal sebelumnya. Jadi ya yang dia aslinya murakakah, tapi karena di belakangnya itu ada huruf tebal, dia jadi tebal ya tadi yang alif itu Ustaz. Nah, apakah cuma dalam huruf pengaruh ketebalan sebelum huruf itu hanya huruf alif? Nah, atau semua huruf mad juga termasuk Ustaz? Nah, itu yang pertama dulu Ustaz. Ya. Itu Masya Allah. Kalau dalam huruf mad huruf mad itu mengikuti jawabannya huruf mad itu mengikuti apa huruf yang di belakang. Itu aja. Apa huruf di belakang? Tebal-tebal ya, tipis-tipis ya. Huruf mad itu. Misalnya ti ngikut ya. Wi kan mungkin kita bilang wi enggak. Wi jangan ikut ke ya nanti. Ikut ke ya. Wi ikut ke bunyi ya. Tapi kalau alif jelas dia ketebalannya itu. Enggak ada kita bilang nampak. Kenapa di tempat lain dan nampak? Di tempat lain itu kalau dia berbaris fathah, ketebalan itu martabatnya tinggi. Martabatnya tinggi. Tapi setiap huruf mad itu mengikuti apa yang di belakangnya. Dapat ya? Jazakallah khair Ustaz. Banyak. Yang satu lagi Ustaz. Yang istilahnya untuk zamanul huruf itu apakah sama yang diistilahkan dengan naber Ustaz? Naber saut. Naber punya cerita lain. Tapi yang tadi maaf kita bilang yang jelas mengikuti ketebalan itu terpengaruh ketebalan adalah alif. Ya, mengikuti ketebalan itu adalah alif. Yang lain itu dia mengikuti bagaimana huruf waw, bentuk waw. Enggak kita bilang masuk ke hidung dia. Ikuti jauh. Nah, ini yang kita bahas supaya masuk maklumatnya. Saya teringat tadi. Yang antum bahas ini alif. Tapi kalau dia masuk ke dalam maddiyah, dia ikuti huruf ibunya siapa? Waw, mengikuti bentuk waw. Dan kita bilang tebal pula karena dia qaf tebal masuk ke hidung enggak. Ikut apa? Al-jawf, makhraj sendiri dia. Itu ya. Ikut makhraj. Berarti cuma alif Ustaz. Waw ataupun ya enggak mengikuti huruf tebal sebelumnya gitu. Bentar ya. Ada orang telepon tadi. Hilang suaranya. Belum terdengar Ustaz. Ini jelas nih dah. Nah, baru jelas sudah.
Nah, jadi yang mengikuti huruf ketebalan yang mengikuti suara tebal sebelumnya itu adalah huruf alif doang. Alif. Bukan waw Yang- dengan ya tidak termasuk. Enggak, kalau waw dengan ya sukun dia punya makhraj sendiri. Oh, Dia punya makhraj sendiri al-jauf. Punya makhraj sendiri Gitu ya. al-jauf. baik. Dia ikut makhrajnya. Baik, Ustaz. Ana juga beberapa menanyakan kepada asatiz ya, juga sama jawabannya seperti Ustadz gitu. Tapi Ana terbingungkan dengan satu perkataan ya dari Ana baca kitab Fathul Mubdil Mu'id, Syarah Al-Mufid fi Tajwid. Itu kalau Syekh Al-Mintarawi itu yang mengikuti, jadi huruf yang mengikuti ketebalan sebelumnya itu juga termasuk huruf mat semua, Ustaz. Beliau memaparkan alif juga termasuk, ya juga termasuk, waw juga termasuk. Dan contohnya misalnya qadha, yaqdi dan yaqduna. Nah, itu apakah ada riwayatnya begitu, Ustaz? Nah, itu dari segi nasnya. Sedangkan dari segi riwayahnya pernah Ana ketemu dengan Ustadz yang meriwayatkan tersebut gitu. Ada beliau terima riwayah tapi belum terima nas, jadi belum tahu nasnya di mana gitu. Ya. Berat ini. Enggak. Cuman saya yang saya baca setiap huruf mat itu pulang kepada makhrajnya masing-masing. Saya baca juga sama Syekh ya. Saya baca sendiri. Pulang kepada makhrajnya masing-masing. Mungkin beliau meriwayatkan seperti itu, ada hujah beliau sendiri. Nah, cuman kita kan istilahnya di jalur mana kita berjalan, di situ kita berpijakkan. Itu kita berpegang. Berarti dari riwayah Syekh sendiri enggak ada begitu, Ustaz ya? Cuman alif doang begitu ya. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya, Ustaz Rojak? Tadi yang apa lagi yang selanjutnya tadi? Satu lagi an-nabr, Ustaz. Nabrus saut. Nabr. Ya. An-nabr ini, an-nabru itu suara yang terangkat. Ya, kita tidak pembahasan ini, dia ada pembahasan sendiri. Suara yang terangkat nanti ada karena mungkin double huruf. Kan? Adu. Ada nanti huruf berhenti di huruf yang bertasdid kecuali muqalqal dan nun. Kan mustaqil, til, yudil. Nah, gitu. Itu nabr. Nah, hamzah kalau berhenti di hamzah minas sama. Nah, itu dia punya istilah sendiri dan punya nabrah ini punya titik-titik sendiri. Nanti kita masuk pembahasan itu. Nabrah ini di sini boleh, nabrah di sini enggak. Jazakumullah khair wa ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Ustazah? Para ustazah ada yang bertanya? Gak usah Ustadz? Baik. Sejafi, fadhal. Ya, Ustaz, mengenai tertib abjadi tadi, ikhtilaf lafdi dan ikhtilaf maknawi. Itu masih agak bingung, Ustaz. Itu ada atau bisa dicontohkan atau gimana? Ikhtilaf lafzi, ya. Ikhtilaf lafzi itu sesuatu yang ikhtilaf mungkin dalam penyusunan. Dalam penyusunan misalkan ataupun di dalam penyebutan kata. Kita bilang ini warnanya ini hitam, dia bilang. Tapi bahasa Arab aswad. Itu ikhtilaful lafzi namanya. Hakikatnya sama kan? Nih. Ya kan? Itu ikhtilaful lafzi. Pembagian huruf, makharijul huruf ini ada 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ada pembagian huruf itu 17 huruf.
Ada yang membagi huruf itu seperti Imam Sibawai 16 huruf. 16 makhraj. Ada Imam Farra 14 makhraj. Ketika kita teliti sebenarnya setiap makhraj huruf punya makhraj sendiri. Setiap huruf punya makhraj sendiri. Walaupun kita satu ruang, tempat duduk saya ini tidak mungkin orang dudukkan. Ya kan? Tempat duduk saya. Di tempat duduk saya. Tapi bisa kita katakan ketika ustazah duduk di samping, ataupun ustaz duduk di samping, bisa kita katakan saya satu ruang. Tapi hakikat ruangnya, saya sendiri, ustazah sendiri. Tapi bisa kita sebutkan saya satu ruang. Ataupun bisa kita bilang, saya sini, ustazah sini. Tempatnya berubah apa enggak? Itu ikhtilaful lafzi namanya. Imam Farra mengatakan 14 saja. Kenapa 14 huruf makhraj? Nun, lam, ra disatukan satu makhraj karena dekat sekali. Al, dekat sekali. Dah satu makhraj. Jadi natijahnya apa nanti? Mutajanis mereka. Ada Imam Sibawai mengatakan tidak bisa dia. Al-jauf itu pulangkan ke makhraj aslinya. Hamzah, alif pulangkan ke hamzah. Ya sukun pulangkan ke ya-nya. Waw pulangkan ke waw. Tak usah kita bilang jauf. Imam Jazari tidak. Jauf punya sendiri. Lam punya makhraj sendiri. Ra punya makhraj sendiri. Nun punya makhraj sendiri. Pada hakikatnya kita mengucapkan lam di situ, enggak tempatnya. Itulah ikhtilaful lafzi. Tapi kalau ikhtilaful hakiki, misalkan kita bilang ini, apa ikhtilaful makna? Misalnya gini, ba, di mana tempatnya ba? Satu bilang di tenggorokan, satu bilang di bibir. Ah, itu ikhtilaful. Itu tidak ada terjadi itu di dalam makharijul huruf. Nah, makanya disebut, nah ini semuanya ikhtilaful lafzi. Dapat Ustazah? Alhamdulillah, Ustaz. Syukron. Masih berputar-putar? Enggak. Jadi yang maknawi disimpulkan seperti berbeda-beda tapi satu maksud gitu, Ustaz ya. Lafzi. Ikhtilaful lafzi itu berbeda-beda dari satu maksud. Ya. Kalau istilahul hakiki itu dia memang beda, bendanya beda. Dapat ya? Harus belajar mantik dulu Ustaz. Insyaallah. Enggak. Kita nyicipi saja sedikit-sedikit. Jangan kita sebutkan lafaz-lafaz mantiknya. Karena nanti disebutkan ini begini. Ini musamma, ini ismul huruf. Pening nanti. Enggak. Nikmati saja. Minum saja jusnya. Tidak usah kita ceritakan proses buat jus. Minum aja. Baik, ada lagi? Ustaz lain, saja lain? Insyaallah jelas ya, nanti bisa diulang-ulang lagi ya pada kajian malamnya. Baik, jazakallah Ustaz Jaki atas penjelasannya yang Masya Allah ini sudah mulai percikan api ya, berapi-api. Terbakar nanti enggak. Ya mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, kepahaman untuk kita. Nah, Ustaz Rojak kelihatannya pun udah agak naik darah tingginya ya, Ustaz Rojak. Dan mudah-mudahan semangat. Kalau ada istri lumayan habis darah tinggi, ya lihat istri rendah lagi. Ini mah nggak ada istri lah. Keringatan saat langsung. Aduh. Ustaz ni pancing. Ustaz Khadir. Nah, berarti udah bisa besok. Berarti besok ini pagi udah bisa ambil puasa Daud aja. Karena mau ambil Senin Kamis udah lewat Senin kan, besok Selasa udah mulai puasa Daud aja. Ya mudah-mudahan agak rendah darahnya nanti insyaallah ya. Tunggu Ramadan aja Ustaz.
Masya Allah. Jazakallah Ustaz Zaki. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan atas ilmunya. Ya, ini Masya Allah luar biasa pada malam ini. Ya, nanti mohon untuk besok ya dipersiapkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang terbaik ya untuk bisa akhirnya kita menggali banyak air ya, menggali banyak ilmu dari Ustaz Zaki. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Zaki atas waktunya. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kesehatan beliau. Ya, kemudian terima kasih juga pada teman-teman, sahabat-sahabat semua, para ustaz dan ustazah yang sudah ikut bagian. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita dan berikan pemahaman ya atas belajar kita pada malam ini. Untuk itu mari sama-sama kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Zaki.